Puji Tuhan, haleluya. Yang ada di rumah, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini buat kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik, pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang malam. Kami boleh beristirahat sehingga Tuhan boleh memelihara, menjaga kami, memberi kesempatan lagi kami pada pagi hari ini menikmati hari yang baru. Terlebih kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau masih percayakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, dengan apa yang kami alami sampai saat ini, kami berkata terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami percayakan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang mengurapi. Pengurapan yang sama terjadi atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak Tuhan untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami layak untuk menyembah Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus menuntun kami Tuhan, ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kami, sehingga kami di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, sama-sama kami diberkati, sama-sama kami dikuatkan, terlebih oleh kebenaran firman Allah ketika kami dengar disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan, jalannya ibadah kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja, mengganggu setiap konsentrasi kami, fokus kami, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami mau berdoa, kami mau patahkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya biarlah setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka fokus untuk menikmati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapi dan pakai kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini untuk melayani Tuhan. Engkau Tuhan memakai kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan kami melayani di tempat ini. Kuasa otoritas Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dialah Roh Kudus yang bekerja mengambil alih semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami akan buka tabiskan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang sujud di hadapan Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu lebih dalam. Kita lebih dalam masuk di dalam
hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang mengambil alih hidup kami pagi hari ini. Yesus, Bapakku datang, menyembah
Nikmati terus hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita merasa tenang. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita mengalami satu kelegaan. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus bekerja terus setiap pribadi kami Tuhan. Bekerja terus Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami terus mau menikmati anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kerja-Ku yakin. Haleluya. Ku yakin Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Amin. Haleluya Yesus. Aku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kerja, kemenangan. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir. Amin. Ku rasakan. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu yang benar-benar terbatas. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi kami. Ada kebebasan yang kami miliki pagi hari ini. Karena Kau bangkit memberikan kebebasan, memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak. Kami siap untuk meninggikan Kau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Biar kita tetap bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sudah diberkati dengan berkat-berkat kesehatan, berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersorak. Korbankan
memiliki Tuhan yang sungguh ajaib di dalam hidup kita. Dia bangkit karena dia memberikan kuasa yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Ku diberi kuasa. Yang dengan pujian dan dengan kesukaan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersyukur. Kita berikan kuasa yang luar biasa.
melepaskan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, boleh silakan duduk saudara. Kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Di hari-hari ini apa yang kita alami, apa yang diperhadapkan dengan kehidupan kita, keadaan kadang-kala menakutkan kita, tetapi kita percaya ada Roh Kudus yang menjadi penolong di setiap hidup kita. Mari berseru, katakan, Roh Kudus, pimpin hidup kami, Roh Kudus. Tuntun kami, Roh Kudus, biar kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Kami tidak akan hanyut oleh keadaan dunia ini, tapi kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh.
sayang-Mu yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus beracara bagi setiap pribadi kami. Biar kuasa-Mu, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, sehingga benar-benar kami menyiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Kuasa Allah bekerja, hikmat-hikmat-Mu Kau nyatakan lewat hamba-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Terlebih kuasa urapan Allah bekerja bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah dikalahkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga kami duduk diam, kami bebas untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, dan untuk pelayanan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati baik kita di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal 20. Saudara, kita masih bicara mengenai tentang kebangkitan, saudara. Karena kita masih dalam suasana tentang kebangkitan. Mari kita baca dulu saudara tentang kebangkitan Yesus, ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan di rumah, tempat ini boleh bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacanya. Saudara juga boleh membaca. Kalau saudara kebaca yang di TV, saudara juga boleh ikut ya. Ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, ini adalah sebuah peristiwa tentang Paskah atau kebangkitan Yesus ya. Nah, lalu kita sudah bicara tentang Paskah dalam kebangkitan, mengenai ada dua kita belajar di sana adalah tentang kebangkitan Yesus, saudara, dan kita yang kedua adalah tentang kebangkitan orang percaya, yang dimana akan mengenakan tubuh. Jadi intinya bahwa orang percaya sebagaimana Yesus bangkit,
orang percaya juga dan juga tidak percaya juga nanti juga alami namanya kebangkitan. Tetapi yang satu tentu masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, satu masuk ke dalam neraka yang kekal. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang berikut, saudara, tentang kebangkitan, saudara. Tetapi kita akan bahas adalah yang ketiga, ini adalah kebangkitan iman. Kebangkitan iman. Nah, kita akan melihat dari ayat demi ayat ini ya, saudara. Ayat 1. Kita akan mulai ayat 1 berkata begini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dua ayat. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, ini adalah sebuah kisah di mana saudara kalau saudara lihat ya, bahwa ternyata saudara, murid-murid pun, saudara, kalau saudara melihat bahwa ternyata mereka itu belum, memang kalau ayat di bawah tadi belum begitu sangat percaya begitu ya. Makanya kita akan bahas ini adalah tentang kebangkitan iman. Ya, kebangkitan iman. Saya sebelum mengurai ayat ini ya, saudara, saya mau ajak di mana saudara tidak usah baca ayatnya, di mana peristiwa kebangkitan ini baik dalam Matius pasal 16 ayat 21-23, Lukas 9 ayat 22, di mana Yesus sebelumnya sudah memberitahu tentang kematiannya dan juga tentang kebangkitannya. Nah, diberitahu itu kepada para murid, para pengikutnya. Tetapi kalau kita membaca tadi tentang ayat-ayat ini, bahwa di mana mereka juga ternyata belum begitu percaya akan tentang kebangkitan ini. Sehingga saudara, dari landasan inilah saudara kita mengambil tema itu tentang kebangkitan iman. Ya. Poin yang pertama tadi, saudara, kita masuk di sini ya. Kita masuk bahwa ayat 1 dan 2 ini dikatakan, saudara, hari pertama minggu itu ayat 1. Nah, saudara tahu bahwa ini hari pertama minggu itu tentu adalah Yesus mati kena di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bangkit di hari Minggu. Kita, saudara, tentu ya, selain kita beribadah kepada hari Paskah, hari Minggu itu adalah hari yang pertama. Jadi hari Minggu itu adalah hari pertama bagi orang Yahudi menghitungnya. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Jadi hari itu adalah hari kebangkitan. Jadi kita beribadah itu kepada Tuhan itu hari pertama. Kalau orang Yahudi mereka beribadah di hari ke-7. Tapi kalau kita di hari pertama, jadi dalam hal ini tentu kita anak-anak Tuhan, bahwa dalam bicara hari adalah hari pertama harus untuk Tuhan dulu. Hari pertama cari Tuhan dulu. Hari pertama beribadah kepada Tuhan dulu. Nah, itu dalam hari pertama ya, saudara, minggu itu. Nah, kita akan lihat, saudara, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, tentu Maria mau pergi ke kubur bukan dalam sikap iman, percaya Yesus bangkit, bukan. Nah, inilah saudara, bahwa di mana ternyata Maria juga mau pergi ke kubur adalah pergi dengan sebuah pemandangan Yesus ada di dalam kubur. Bukan dalam konteks iman Yesus sudah bangkit, bukan. Tetapi konteks iman Maria juga mau pergi ke kubur, posisi iman Yesus ada di dalam kubur. Tadi saya katakan bahwa sebelumnya sebetulnya Yesus sudah bilang hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi kalau kita melihat iman daripada Maria menuju ke sana, sekali lagi bukan dalam iman mau lihat Yesus sudah bangkit, tetapi dia pergi ke sana adalah mau pergi dengan iman Yesus ada di dalam kubur.
Saudara, tentu dikatakan begini ya, saudara. Dalam hal ini yang saya katakan tadi tentang kebangkitan iman. Betapa dalam peristiwa kebangkitan Yesus, bukan sekedar juga Yesus menggenapi tentang kebenaran firman Dia, saudara, bahwa Dia akan bangkit, tetapi juga sekaligus menjadikan saudara satu peristiwa kepada para murid, para pengikut, supaya terjadi sebuah kebangkitan iman yang dia sudah dengar firman bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Dan peristiwa inilah membuat Maria Magdalena ini terjadi sebuah kebangkitan iman. Saudara, kita akan melihat tentu ya, di dalam satu makna rohani ini, dalam peristiwa kebangkitan ini ya. Jadi kita akan masuk lebih melihat tentang sebuah kebangkitan iman dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan iman bagi orang percaya tentunya, dikarenakan bahwa ketika Yesus mati, bahkan kita telah membaca tadi, setelah itu baru mereka percaya. Ya, baru mereka percaya. Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan Yesus, saudara, apa yang kita bisa ambil dari makna ayat 1 dan 2 ini adalah tentang di mana peristiwa kebangkitan Yesus ini sekaligus Yesus mau mengajarkan para muridnya, para orang percaya kepadanya adalah begini, saudara. Mengajarkan supaya begini, saudara. Para murid itu mulai hidup bukan karena melihat Yesus secara fisik, sehingga iman mereka hidup, saudara. Iman mereka percaya selama ini adalah melihat Yesus. Mereka punya iman bahkan bergelora-bergelora, menyala-nyala. Tapi dalam peristiwa ini, kebangkitan ini, Yesus mau iman para murid, iman para orang percaya adalah beriman bukan pada apa yang dilihat, tetapi beriman pada apa yang tidak dilihat. Kenapa, saudara? Tuhan menginginkan itu. Saudara perhatikan di dalam dalam 2 Korintus, saudara ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, coba minta. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya, saudara. Ini yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan rindukan bagi orang percaya. Tuhan juga merindukan para murid-murid pada waktu itu, agar supaya iman mereka jangan bergantung kepada yang dilihat, kepada pribadi Yesus. Saya katakan minggu lalu, Yesus itu naturnya dua. Satu pribadi dia sebagai Allah, satu pribadi sebagai manusia. Tapi Yesus tidak mau kita ini bertumbuh melihat Yesus hanya terbatas manusia. Tapi dia mau iman kita harus bertumbuh melihat kepada pribadi dia yang adalah Allah, yang tidak kelihatan, tapi kita punya iman, percaya dia ada. Jadi Tuhan mau dalam ayat 1 dan 2 ini mengajarkan dalam makna rohani kepada kita, kepada para murid, adalah supaya murid-murid tentu mulai hidup bukan karena melihat dia secara fisik, tetapi mulai hidup dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara ya. Tentu bagi kita, saudara, sebagai anak Tuhan, jemaat, khususnya jemaat GPD Kota Wisata, saudara, kita juga harus punya iman seperti yang diajarkan firman Tuhan. Yesus sudah bangkit. Tuhan kita itu hidup. Dia ada di mana-mana dalam waktu bersamaan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ada dalam iman kita, anak-anak Tuhan. Kita juga harus, saudara Islam Tuhan, percaya, saudara, iman kita harus seperti kata firman Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan kita yang kita sembah itu. Saudara, bahwa Tuhan yang maha hadir.
Kalau iman para murid itu tadinya, saudara hanya mungkin berarti saudara hanya mereka punya iman terbatas. Ya kalau lihat Tuhan Yesus secara fisik ada, ya Tuhan ada. Kalau mereka tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tidak ada, ya mungkin mereka punya iman tidak ada. Nah ini tentu yang Tuhan mau geser cara pandang iman demikian. Masih beriman kepada Yesus masih sangat terbatas. Sementara Tuhan Yesus itu adalah pribadi juga yang tidak terbatas. Ruang, waktu, jarak, dia tidak terbatas. Saudara percaya Tuhan kita ada bersama kita di tempat ini, ada bersama saudara di rumah jemaat Tuhan, amin. Ada dalam hidup anak-anakmu, ada dalam hidup orang tuamu di luar kota atau di mana. Tuhan Yesus juga ada di sana. Ini yang Tuhan mau, saudara, bahwa terjadi sebuah kebangkitan iman melalui para murid ini. Saudara, Tuhan juga mau, saudara, tentu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kondisi saat ini, Tuhan mau kita harus punya iman. Ya, bukan berarti, oh kalau aman-aman Tuhan ada. Tuhan mau juga kita dalam kondisi seperti ini, kita harus punya iman. Adalah Tuhan juga hadir bersama dengan kita. Dia tetap Immanuel ada bersama dengan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita juga harus percaya, itu yang harus kita bangun dalam iman. Bahwa saya tidak melihat Tuhan secara pribadi, tetapi kita harus punya iman. Tuhan itu ada sesuai kata firman Tuhan. Saudara tidak usah berusaha, berdoa, cari mau lihat Tuhan. Mana Tuhan, saya pengen lihat Tuhan. Tuhan tidak mau jawab itu. Kenapa? Karena Tuhan mau iman bukan melihat. Tuhan mau iman adalah iman yang percaya Dia ada. Amin, saudara. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Selanjutnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3, saudara, tentu ini landasan iman kita harus berlandaskan firman ini ya. 1 Korintus 3, coba buka ayat yang ke-16. Saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau demikian iman yang terjadi pada orang percaya. Bukan melihat Yesus secara fisik, tetapi sesungguhnya firman Allah berkata, Tuhan itu bukan dilihat dengan secara fisik, tetapi sesungguhnya Tuhan itu ada di dalam kita, orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita orang percaya, Tuhan kita tidak jauh. Tuhan kita bukan dilihat dengan secara fisik, tetapi ingat, Tuhan kita dilihat dengan iman. Dia ada dalam kita. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya, saudara. Luar biasa kita, saudara. Sudah tubuh kita jadi bait Allah. Maka Allah sendiri bilang bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Jadi milik siapa kita? Kita milik Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kembali kita melihat Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2 tadi. Bagaimana Maria yang tadinya punya iman datang kepada Yesus, melihat yang beriman secara fisik, Yesus mati, Yesus masih dikubur. Tetapi peristiwa kebangkitan ini merubah iman daripada Maria Magdalena dan para murid, bahwa mulai beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu bagi kita sekali lagi, mari saudara, dalam peristiwa ini, dalam apapun saudara yang sedang kita alami, Tuhan sedang menuntut kita. Tuhan sedang menuntut kita supaya beriman kepada Tuhan. Dia sumber segala sesuatu. Jangan beriman, oh iman saya hidup,
Karena saya punya ini, saya punya usaha ini. Sekarang banyak ditutup. Sekarang terbatas semua. Tapi apakah iman kita bertumbuh di sana? Bukan, kita harus bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjaga kita. Bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Oke, saudara, itu yang Tuhan inginkan tentu bagi kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, agar supaya di mana iman orang percaya mulai daripada murid-murid awal itu, supaya mulai beriman bukan kepada yang kelihatan tentang pribadi Tuhan, tetapi mulai beriman kepada yang tak terbatas itu. Karena Yesus secara manusia, fisik masih terbatas, tapi Tuhan mau tarik iman para murid masuk pada iman bahwa Yesus itu juga adalah pribadi Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk ayat yang berikut, 3 dan 4. Ingat tema kita sudah masuk pada kebangkitan iman ya, saudara. Jadi kita mengarah pada kebangkitan iman. Ayat 3 saya baca, saudara. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Sekarang adalah di mana ketika Maria Magdalena ini, saudara, memberitahu kepada teman-temannya, saudara. Bahkan di sana ada Petrus dikatakan, ketika Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Maria tentang Yesus sudah bangkit, saudara, kita melihat ya saudara, mereka langsung bereaksi. Mereka langsung bereaksi. Petrus dan temannya langsung pergi ke kubur. Bahkan dikatakan ketika mereka lihat, oh, kubur sudah terbuka. Mereka mau cek lagi ke dalam kubur. Waduh, betul, kain kapannya sudah rapi, bahkan sudah dilipat taruh begitu. Siapa yang bangkitkan? Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Suatu pengalaman yang baru, suatu kesempatan yang tidak pernah akan terjadi, tidak akan pernah terulang. Dan kita akan belajar, saudara, dalam ayat 3 sampai, saya rindu sampai yang 6 saja ya, 5, 6. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana ketika para murid yang lain ini, ketika mendengarnya, mereka langsung cepat, langsung datang, langsung melihatnya. Semua bahkan mereka masuk melihat tentang sebuah kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, kita masuk dalam sebuah tentang iman. Bangkitlah iman mereka. Petrus dan teman-temannya, mereka mulai merenungkan, oh iya, ini suatu peristiwa yang pernah disampaikan oleh Tuhan ya. Ini peristiwa yang pernah Tuhan sampaikan. Ini betul-betul terjadi. Dan tentu, saudara, ini sesuatu yang membanggakan mereka. Satu kebenaran firman yang mereka lihat. Apa makna rohani dalam hal ini? Ketika Petrus dan rekan-rekan mendengar, mereka langsung datang ke sana. Ada begini ya, saudara. Bagi kita, saudara, dalam hal ini adalah kita mengambil, saudara, tentang sebuah sikap daripada Petrus dan murid-murid yang lain ketika mendengar. Mereka tidak tunda-tunda. Mereka tidak berkata masa. Tidak lagi, saudara. Tidak ada omongan apa-apa. Saudara perhatikan, tidak ada. Mereka mendengar, mereka langsung bereaksi, mereka langsung berangkat. Tidak tanya apa-apa lagi.
Saudara, bagi kita adalah ayat 3-6 ini, makna rohaninya adalah begini, saudara. Bereaksi itu adalah sebuah kesempatan. Jadi saya katakan bahwa tidak ada kesempatan lagi. Saudara, dalam bahasa Yunani, saudara, ini kan kesempatan itu bicara waktu, ya saudara. Peristiwa kebangkitan itu juga suatu waktu yang dialami oleh para murid tidak lama, cuma sebentar waktunya saja. Dan waktu ini tidak akan pernah, saya katakan, tidak akan pernah terulang lagi sepanjang masa. Sehingga tentu Petrus dan teman-temannya menggunakan waktu yang ada ini. Mereka langsung bereaksi, tidak boleh lewat waktu ini. Saya katakan bahwa dalam bahasa Yunani, saudara, bahwa menunjuk pada waktu, saudara, di mana ada yang tentang bicara kairos, ada tentang kronos, ya, kronos atau sesuatu yang khusus, ya. Jadi peristiwa ini juga tentang kronos, saudara, satu waktu yang khusus. Makanya Petrus bereaksi. Kairos juga itu saat yang tepat, saat yang benar. Jadi waktu atau kesempatan yang tidak akan terjadi lagi bagi saudara. Jadi dia ada sesuatu yang waktu, bicara juga waktu yang memang khusus saja, ya. Dan saya bilang tadi bahwa kairos itu ada suatu waktu yang tepat dan yang benar juga. Jadi dua-dua ini terjadi kepada Petrus dan para murid yang lain. Mereka tidak menunda lagi. Mereka mengambil ini kairos, ini kronos. Tidak boleh ditunda lagi. Ambil kesempatan ini. Suatu reaksi yang luar biasa. Ketika mereka mendengar dari Maria tentang berita kebenaran, yaitu berita kebangkitan Yesus adalah kebenaran firman Allah, mereka tidak banyak tanya. Ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah waktu kronos. Ini adalah waktu kairos. Harus ambil, jangan ditunda lagi. Tentu ini adalah makna rohani bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, bukankah kita, saudara, punya kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih dalam hal sebuah kebenaran? Mungkin kita diberi kesempatan dalam sebuah pelayanan. Datang sebuah pelayanan itu, kita bisa, saudara, mengambil sikap seperti para murid tadi. Ketika ada dengar, kamu ada tugas, kayak kita ada pelayanan ini, saya mau imbau jemaat Tuhan, ambil itu kesempatan, karena dia tidak akan balik lagi. Haleluya, saudara. Mungkin saudara bilang, oh, biar aja minggu depan saya melayani. Tetapi hari ini, tanggal ini, dia tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Sudah selesai hari ini. Amin. Seperti Petrus dan rekan-rekannya. Mereka tidak menunda, langsung berangkat, ambil. Bukankah di situ beresiko sebetulnya mereka akan dituduh segala macam? Karena tentu di situ ada prajurit Romawi yang menjaga kubur itu. Mereka langsung pergi, tidak takut lagi. Pokoknya ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah kairos, ini adalah kronos. Ambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan datang lagi. Haleluya. Saudara, ada contoh-contoh dalam Alkitab. Kalau saya akan ajak saudara, ya, kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, saya baca buat saudara, ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Saudara, keselamatan itu hanya sebuah kesempatan. Kalau kalian mendengar ini, jemaat Tuhan yang sudah percaya, puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara mendengar ini yang belum percaya, saya mau katakan keselamatan itu hanya kesempatan buat engkau. Mau terima atau tidak, ini kesempatan. Mungkin satu waktu dia tidak akan balik kepada engkau. Kau tidak tahu kau besok jadi apa. Kau tidak tahu Tuhan datang kapan. Kalau Tuhan datang, saat Tuhan datang, tidak ada lagi kesempatan keselamatan. Jadi ini adalah waktu. Ini adalah waktu terbaik. Ini adalah kronos. Ini juga adalah kairos. Tentang sebuah keselamatan. Kalau engkau belum diselamatkan dalam Yesus, belum percaya, belum terima
terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, terimalah Yesus itu. Dan kau akan terima waktu yang terbaik itu. Ada juga, saudara, kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini masih tentang keselamatan. Saya bilang ini adalah waktu bagi engkau supaya engkau bisa selamat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus Kristus. Saya mau katakan, ambil kesempatan ini, jangan ditunda. Seperti Petrus dan rekan-rekannya, ketika mendengar kebenaran tentang kebangkitan, mereka ambil kesempatan itu, tidak mau tunda lagi. Saudara mendengar tentang keselamatan dalam Yesus, jangan tunda, ambil keselamatan dalam Yesus supaya engkau masuk surga. Sama seperti saya katakan minggu lalu, ada 2 orang disalib, kiri kanan, yang satu ambil, satu enggak. Itu sebuah kairos, itu kronos, waktu yang terbaik. Ada kesempatan, karena waktu itu tidak akan balik lagi. Saudara, ada lagi ya saudara, tentang saya akan cepat ya, saya tidak baca ya. Saudara ingat tentang Sakeus ya. Sakeus juga itu waktu, suatu kesempatan. Ketika dia mendengar Yesus sedang mengajarkan kebenaran, dia mendengar. Sehingga ketika Tuhan berbicara, ayo Sakeus datang. Kesempatan itu dia tidak tunda, dia langsung ambil, saudara. Sakeus pada waktu itu akhirnya begini, dia terima keselamatan itu, dia bertobat, dia diselamatkan, dia bertobat, bahkan dia ikut melayani. Dia tahu ini adalah waktunya Tuhan, tidak boleh ditunda. Dia langsung bereaksi, terima Yesus. Sekalipun orang mengolok dia, orang mengejek dia, Yesus pun diejek. Oh, dia tidur, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Ini waktunya Allah. Tidak ada orang bisa atur waktunya Tuhan. Tetapi ingat, di dalam hidup kita ada kesempatan-kesempatan yang jangan lupa diambil, karena kesempatan itu dia tidak akan datang lagi. Saudara, ada banyak hal, saudara, bagi kita ya. Tentu banyak contoh di Alkitab. Mereka langsung ambil, mereka langsung bereaksi. Abraham ketika mau dipanggil Tuhan, tidak menunda, langsung bereaksi, datang kepada Tuhan. Ya, bagi kita jemaat Tuhan, mari kita melihat dalam pelayanan kita di tempat ini. Ada kesempatan-kesempatan. Kita juga ada pelayanan-pelayanan diakonia. Oh, diakonia sekolah minggu, di tengah-tengah persoalan sekarang, masalah. Diakonia ini juga, mari kita melihat kesempatan. Dia tidak akan terulang lagi. Diakonia sekolah minggu tidak akan terulang lagi dalam peristiwa ini. Mungkin saudara berkata, oh iya, di tahun depan dia akan ada diakonia. Tapi diakonia sudah beda, waktunya sudah beda. Kesempatannya juga belum tahu saudara bagaimana nanti ke depan. Tapi satu hal adalah, mari kita melihat, kalau ini sebuah kebenaran, ambil kesempatan ini. Karena Kronos dan Kairos, satu waktu saudara, dia adalah waktu kebenaran, waktunya Tuhan, tidak pernah datang lagi. Sehingga inilah saudara, suatu kebangkitan rohani. Saudara, kebangkitan rohani biar terjadi sebagaimana terjadi kepada Maria, kepada para murid dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Bukan sekedar Yesus bangkit menggenapi kebenaran firman Allah, tetapi juga sekaligus terjadi sebuah kebangkitan rohani bagi orang percaya. Haleluya saudara. Puji Tuhan, biarlah saudara firman Tuhan bagi kita saat ini, jemaat Tuhan yang ada, biar mari kita melihat waktu ini adalah sebuah kesempatan, biar terjadi sebuah kebangunan rohani bagi kita ya. Mari terus berdoa, mari ikutin firman-firman yang dikasih setiap minggu, ikut persekutuan, biar peristiwa yang sedang terjadi saat ini bukan membuat kita takut, tetapi biar peristiwa terjadi dalam peristiwa pandemi ini, terjadilah sebuah kebangunan rohani bagi kita semua. Terjadilah sebuah kebangkitan rohani, bahwa hanya Tuhan sajalah yang kita andalkan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu memelihara kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Kita akan berdoa buat firman. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang di rumah bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, di mana kami bersyukur ya Tuhan, buat pengajaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh para murid-murid dalam kebangkitan ini
terjadi sebuah kebangunan rohani. Biar terjadi juga bagi kami jemaatmu di tempat ini. Terjadi sebuah kebangunan rohani. Dan terlebih ya Tuhan, ada kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Ada waktu-waktu khusus bagi kami. Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, biar kami seperti para murid-Mu, langsung bereaksi ya Tuhan. Tidak banyak bertanya lagi, biar kami langsung bereaksi, melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di rumah, dimanapun ada di antara saudara perlu didoakan. Angkat tangan kananmu pada Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Dari dasar hatimu sampaikan kepada Tuhan isi hatimu. Saya mau berdoa, dan Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati engkau. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Kita minta kasih karunia daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pada jemaat-jemaat saat ini yang sedang mengangkat tangan kepadamu, satu tanda seruan kami, satu tanda pengakuan iman kami, bahwa Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah pembela kami. Hamba mohon di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan turun melawat, turun memberkati dalam nama Yesus Tuhan kami. Sehingga Tuhan, terjadilah Tuhan pertolongan-Mu, anugerah-Mu kepada semua jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ada jemaat-jemaat, mungkin ada yang mendengar ini, dia sedang mengalami ketakutan, keraguan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ketakutan bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hanya keberanian, sukacita datang dari Tuhan memenuhi engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur, sekali lagi biar Roh Kudus selanjutnya bekerja bagi kami. Bangkitkan iman, percaya kami jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua, baik di tempat ini bahkan yang ada di rumah, semua kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan untuk persembahan kita, seperti biasanya saudara, persembahan dapat bisa kita transfer melalui nomor rekening, baik operasional dan pembangunan, bisa ditransfer ke nomor rekening 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata atau Bendahara GPDI Kota Wisata. Dan untuk jemaat Tuhan yang mungkin akan mengembalikan persembahan persepuluhan, bisa ditransfer ke nomor rekening 7400516574 atas nama Yan Cemanorek. Kita percaya bahwa setiap korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Dan untuk pengumuman kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok, yaitu jangan lupa ya saudara, bahwa setiap hari kita ada mesbah doa di rumah kita masing-masing setiap malam, dan malam ini adalah malam yang ke-21. Ya, kita membangun 28 ya. Iya. Yang ke-28, mari kita terus membangun mesbah doa kita sehingga kita terus menikmati terus hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk doa pagi kita setiap hari Sabtu, jadi kita tetap lakukan saudaraku di rumah kita masing-masing, karena kita percaya bahwa di dalam kita membangun mesbah kita, doa kita dengan Tuhan, kita pun menikmati berkat-berkat rohani yang berasal daripada Tuhan. Dan pengumuman untuk diakonia saudara, boleh kita lihat di sini saudara, bahwa kegiatan diakonia sekolah minggu, yaitu untuk berbagi kepada hamba-hamba Tuhan perintisan di wilayah 12 pada 7 Mei 2020 dengan anggaran dana 4 juta. Dan saudara yang rindu untuk mengambil bagian di dalam diakonia ini, saudaraku boleh transfer di nomor rekening
5725426370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Oh, dan di sini itu saudara bahwa diharapkan ditransfer sebelum tanggal 30 April 2020. Jadi saudara yang rindu untuk mengambil bagian di dalam diakonia ini, saudara boleh memberi saudaraku, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Puji Tuhan. Dan pengumuman pertama-tama, terima kasih ya buat Bapak Gembala yang sudah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, diberkati baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dalam pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik GWL, singers, pemusik, multimedia, semuanya kita percaya bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya udah kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Di akhir ibadah kita pagi hari ini kita bersyukur. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh nikmati hadirat-Mu. Kami boleh nikmati Tuhan lawatan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya diberkati oleh Engkau. Kami menikmati Tuhan hadirat Allah yang luar biasa. Kami menikmati lawatan-Mu. Kami alami pemulihan yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan itu akan membawa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, setiap pergumulan anak-anak-Mu kami bawa kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Apapun pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami bawa di kaki-Mu Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyelesaikan bagi kami Tuhan. Engkau sudah Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Engkau sudah menolong kami Tuhan, karena Engkau ada di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang Tuhan yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan bagi mereka.
mereka. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Engkau sudah siapkan bagi kami, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada mengenai rumah tangga masing-masing, kesehatan, anak-anak, pendidikan Tuhan, usaha mata pencaharian, pekerjaan, dan apapun juga kami percaya Tuhan, ketika kami bawa kepadamu, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami berdoa khusus untuk bangsa negara kami ini Tuhan, menghadapi pandemi COVID yang ada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami semua manusia biasa Tuhan, tetapi Tuhan kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Dan saat ini kami berdoa khusus untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri-menteri, kabinet-kabinet yang ada, semua Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Hikmat-Mu juga Kau taruh dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga Tuhan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa ini juga Tuhan akan mampu melewati Tuhan krisis pandemi COVID ini Tuhan dengan baik, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu yang akan datang, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya damai sejahtera-Mu, perlindungan, pemeliharaanmu menjadi bagian kami semuanya. Dan biarlah kami terus berjalan dengan iman di dalam Engkau Tuhan. Teringat kami akan tim dokter Tuhan, tim medis, para medis yang ada yang bertugas di garis depan untuk Tuhan merawat Tuhan penderita-penderita Tuhan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga ada bagi mereka. Oleh karenanya Tuhan, Kau tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat Allah terus menyertai mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Keluarga mereka juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang ada Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati Tuhan penyertaan, pembelaan, dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah ini sudah berhenti Tuhan, tetapi Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, urapan-urapan yang baru memenuhi kita, memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.